Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan teori peluang, masih pada bab pertama, yaitu terkait dengan kombinatorika pada subbab permutasi. Permutasi adalah susunan yang dapat dibentuk dari sekumpulan objek yang dipilih sebagian atau seluruhnya. Perlu diingat bahwa permutasi itu adalah bentuk khusus daripada hukum penggandaan yang telah dibahas pada video sebelumnya. Penggunaan permutasi itu memiliki setidaknya dua ciri. Yang pertama, ketika ada penyebutan jabatan ataukah kedudukan atau posisi. Nah, jadi nanti kalau ada soal dan ada penyebutan jabatan, misalnya sebagai ketua, sebagai wakil ketua, sebagai bendahara, atau selainnya, maka dia masuk pembahasan permutasi. Yang kedua, adanya pengaturan tempat. Itu misalnya posisi duduk. Itu ada pengaturan tempat. Maka dia masuk kepada pembahasan permutasi. Memahami dua ciri ini itu akan memudahkan untuk menentukan susunan nanti, atau banyak cara dalam menyusun suatu objek. Itu akan mempermudah kita. Perhatikan, kita masuk kepada teorema yang ketiga daripada pembahasan permutasi. Teorema 3 berbunyi bahwa jumlah permutasi dari n objek berbeda adalah n faktorial. Perhatikan bahwa jumlah permutasi daripada n objek berbeda itu adalah n faktorial. Sebagai contoh, misalnya saya punya 3 pasang lelaki dan perempuan. 3 pasang laki dan perempuan. Artinya apa? Artinya ada 3 laki-laki dan 3 perempuan. Akan naik motor. Dia akan naik motor itu 3 buah. 3 motor. Dia akan naik motor dan motornya itu terdapat 3. Dan perlu dicatat bahwa setiap motor itu hanya menampung 2 orang. Hanya menampung 2 orang. Maka pertanyaannya pertanyaan pertama yang saya tanyakan itu, berapa banyak cara menempatkan 3 pasang banyak cara menempatkan 3 pasangan tersebut ke 3 motor tanpa dibedakan siapa yang jadi sopir dan penumpang. Perhatikan, yang ditanyakan adalah banyak cara menempatkan 3 pasang tersebut tanpa dibedakan siapa yang jadi sopir dan siapa penumpang. Nah, cara penyelesaiannya, perhatikan. Kita misalnya ada 3 kotak karena ada 3 motor.
setiap motor yaitu punya kapasitas 2 orang, yaitu sebagai sopir dan sebagai penumpang. Kemudian perhatikan, kalau kita tempatkan 3 pasang ini, artinya laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan, itu harus ditempatkan pada motor, pada setiap motor. Jadi di sini ada laki-laki, ada perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Dengan demikian, untuk motor pertama, ketiga laki-laki bisa masuk. Itu sebagai sopir. Dan sebagai penumpangnya, itu ketiga-tiga penumpang bisa masuk. Pada motor kedua, karena sudah masuk satu, berarti tinggal 2 laki-laki, 2 perempuan. Dan terakhir, 1 laki-laki, 1 perempuan. Dan perhatikan bahwa tidak dibedakan siapa yang jadi sopir. Berarti kalau laki-laki menyopir sama saja dengan perempuan menyopir. Sehingga banyak cara itu sama dengan 3 faktorial kali 3 faktorial. Itu yang pertama. Kemudian kita kembangkan soalnya. Bahagian B. Yaitu bahwa bagaimana kalau dibedakan. Sama dengan soal pertama, banyak caranya, cuma dibedakan. Itu ya. Dengan dibedakan siapa yang jadi supir dan penumpang. Sama persis, berarti ada 3 kotak. Setiap kotak memuat 2, berarti isi laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Susunannya sama, 33, 22, 22. Tapi perlu diperhatikan bahwa diperhatikan siapa yang menyopir dan siapa yang menjadi penumpang. Artinya, laki-laki sebagai sopir, perempuan sebagai penumpang dihitung berbeda ketika perempuan sebagai sopir, laki-laki sebagai penumpang. Dan ada 3 motor, berarti masing-masing memiliki 2 kemungkinan. Sehingga jawabannya adalah 3 faktorial, 3 faktorial, kali 2 faktorial untuk motor pertama, motor kedua, dan yang terakhir motor yang ketiga. Yaitu 3 faktorial kali 3 faktorial, kali 2 faktorial, kali 2 faktorial, kali 2 faktorial. Kita kembangkan lagi, satu soal lagi, kita kembangkan, yaitu banyak cara juga. Hitung berapa banyak cara menempatkan ketiga pasang tersebut dengan syarat. Ini ya. Kita kasih dengan syarat bahwa setiap pasangan harus pada motor yang sama. Harus pada motor yang sama. Dan dibedakan sopir dan penumpang. Perhatikan, banyak cara dengan syarat setiap pasangan harus pada motor yang sama. Artinya, laki-laki dan perempuan ini itu adalah pasangan suami istri. Ya, ada pasangan laki-laki perempuan. Kalau laki-laki perempuan ini, misalnya laki-laki pertama dengan perempuan pertama, itu mereka harus selalu bersama. Tidak boleh pisah. Prosesnya sama. Kita buat 3 kotak. Untuk menjelaskan motor, tiap kotak ada 2 penumpang atau 2 muatan. Kita pilih misalnya di sini adalah laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Perlu diperhatikan bahwa kita pandang laki-laki perempuan yang ini, laki-laki perempuan yang ini
laki-laki perempuan dan ini, laki-laki perempuan yang ini, itu merupakan satu kelompok, atau satu kesatuan, dipandang satu objek. Berarti di sini ada 3 objek, laki-laki perempuan, ini objek pertama, objek kedua, objek ketiga. Berarti ada 3 objek. 3 objek ini kita mau letakkan pada 3 motor. Motor pertama, motor kedua, dan motor ketiga. Berarti banyak cara menempatkan 3 objek pada 3 tempat atau 3 wadah, itu tidak lain adalah 3 faktorial. Kemudian berarti kita sudah dapatkan banyak cara menempatkan setiap pasangan pada motor yang sama. Tapi ada keterangan dan dibedakan sopir dan penumpang. Artinya setiap kendaraan ini laki-laki perempuan, laki-laki sopir, perempuan sebagai penumpang, itu bisa dibalik. Perempuan sopir, laki-laki sebagai penumpang, dan itu dihitung berbeda. Sehingga di sini dikali 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Ini adalah contoh daripada penerapan teorema ketiga. Selanjutnya kita lanjut kepada teorema yang kedua, atau teorema yang keempat. Teorema yang keempat menyebutkan bahwa jumlah permutasi atau banyaknya permutasi dari n objek berbeda jika diambil r objek pada suatu waktu adalah n permutasi r sama dengan n faktorial per n dikurangi r faktorial. Untuk r sama dengan 0, 1, 2, 3, sampai n. Perhatikan, kita kasih contoh penerapan terkait dengan formula ini. Kita kasih contoh. Itu misalnya ada panitia yang akan kita bentuk. Ada panitia yang akan kita bentuk terdiri daripada 3 orang. 3 orang, dalam hal ini ada sebagai ketua, sebagai sekretaris, dan yang terakhir itu sebagai bendahara. Dan sebagai bendahara. Ada 3 orang, itu sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara yang akan dipilih dari 8 orang. Terdiri dari 8 orang. Kemudian 8 orang ini ada 5 laki-laki dan 3 perempuan. Perhatikan, ada 5 laki-laki dan 3 perempuan. Pertanyaan pertama, banyak cara memilih 3 orang tersebut. Dalam hal ini, ketua, sekretaris, dan bendahara. Perhatikan bentuk soalnya. Ini merupakan ciri yang paling khas daripada permutasi, yaitu adanya jabatan. Di sini disebutkan jabatannya apa? Ketua, sekretaris, dan bendahara. Sehingga otomatis dia langsung permutasi, yaitu permutasi. Ini penulisan untuk permutasi. Saya lupa tadi sebutkan bahwa penulisan permutasi juga bisa seperti ini. N, R. Itu permutasi 8,3 sama dengan 8 faktorial per 8 kurang 3 faktorial sama dengan 8. 5 faktorial kali 7
kali 6 kali 5 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6. Itu banyak cara memilih 3 orang tersebut. Soal yang berikutnya, saya kasih keterangan bahwa banyak cara memilih dengan catatan, dengan syarat ketua harus laki-laki. Perhatikan, ketua harus laki-laki. Dengan catatan bahwa ketua haruslah laki-laki. Maka kita bisa cari banyak caranya. Ini banyak cara ya. Banyak cara, maka kita bisa cari banyak cara. Nah, ketua harus laki-laki. Artinya apa? Ada 5 laki-laki, kita pilih 1. Kita ada 5 laki-laki, kita pilih 1. Berarti permutasi 5-1. Ini sebagai ketua. Kita tentukan dulu untuk memilih ketua, yaitu permutasi 5 dari 1 dikali. Sekarang kita mau pilih sekretaris dan bendahara. Ada 2 orang yang kita pilih. Dan tidak ada aturan. Mau laki-laki, mau perempuan, itu terserah. Berarti permutasi, karena ada 8 orang, sudah terpilih 1 sebagai ketua, maka sisanya tinggal 7,2. Demikian, yaitu permutasi 5,1 kali permutasi 7,2. Itu banyaknya cara dengan syarat ketua harus laki-laki. Kita kembangkan soalnya. Misalnya, banyak cara memilih dengan syarat ketua harus laki-laki dan bendahara harus wanita, harus perempuan. Nah, wanita atau perempuan. Nah, perhatikan, berarti banyak cara. Kita tentukan dulu bagaimana memilih ketua. Prosesnya sama dengan yang di atas, yaitu permutasi 5,1 dikali kita pilih bendahara. Ada berapa perempuan? Itu ada 3 perempuan, berarti 3,1. Sekarang kita pilih sekretaris. Kita pilih sekretaris, yaitu permutasi. Awalnya ada 8 orang. 1 orang sudah terpilih sebagai ketua dan 1 orang sudah terpilih sebagai bendahara. Maka sisanya tinggal 6 orang yang akan kita pilih untuk menjadi sekretaris. Maka itu 5 permutasi 51, 31 dan 61. Itu prosesnya. Diperhatikan baik-baik. Kita kembangkan. Ya, kita kembangkan satu bentuk lagi. Misalnya bahwa minimal 2 laki-laki harus menjabat. Minimal 2 laki-laki harus menjabat. Apakah dia sebagai sekretaris, apakah dia sebagai ketua, atau selainnya. Yang penting minimal 2 laki-laki harus menjabat. Gitu ya, harus menjabat. Apakah sebagai sekretaris ataukah sebagai ketua. Perhatikan, minimal 2 laki-laki. Minimal 2 laki-laki. Berarti untuk yang pertama, kejadian pertama, kita buat dulu kejadian. Kejadiannya adalah 2 laki-laki, 1 perempuan. Kejadian yang kedua, tiga-tiganya adalah laki-laki, 0 perempuan. 2 laki-laki, 1 perempuan.
3 laki-laki, 0 perempuan. Itu yang pertama. Untuk 2 laki-laki, 1 perempuan, itu bisa diperoleh dengan, itu nanti ada kemungkinan yang lain ya. Nanti kita akan caca. Kita sebutkan saya di sini. Ini itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, laki-laki tersebut itu sebagai ketua sekretaris bendahara perempuan. Kemudian bisa juga perhatikan, bisa sebagai dia terpilih sebagai perhatikan, bisa ketua sekretaris bendahara. Artinya ketua sekretaris ini adalah 2-nya laki-laki, kemudian bendaharanya perempuan. Itu bisa satu kemungkinan. Kemudian yang kedua, KB-nya, artinya ketua sama bendaharanya ada laki-laki, sekretarisnya perempuan. Kemungkinan yang terakhir, yaitu adalah bendahara dan sekretarisnya adalah laki-laki dan ketuanya adalah perempuan. Itu proses yang bisa terjadi untuk 2 laki-laki, 1 perempuan. Itu diperhatikan, minimal 2 laki-laki. Perhatikan, untuk kejadian pertama, 2 laki-laki, 1 perempuan. 2 laki-laki, 1 perempuan. Maka bisa diperoleh, kita pilih 2 kemungkinan, ketua sama sekretaris, ada 2 jabatan. Kita ambil daripada laki-laki yang tersedia, yaitu 5. Berarti permutasi 5, 2. Dikali kita pilih 1 sekretaris, 1 bendahara dari pihak perempuan, itu permutasi 3,1. Itu kemungkinan. Kemungkinan yang kedua, bahwa ketua sama bendahara itu laki-laki, sekretarisnya itu perempuan. Prosesnya sama, yaitu P 5,2 dikali P 3,1. Dan yang terakhir, bagaimana kalau bendahara sama sekretarisnya sebagai laki-laki, ketuanya perempuan? Sama prosesnya, itu P 5,2 dikali P 3,1. Itu kemungkinan yang bisa terjadi untuk 2 laki-laki, 1 perempuan. Selanjutnya, untuk 3 laki-laki, 0 perempuan, itu cuma 1 kemungkinan. Ketuanya laki-laki, ketuanya laki-laki, sekretarisnya laki-laki, dan bendaharanya laki-laki. Maka banyaknya cara itu adalah permutasi 5,3. Dengan demikian, banyak cara memilih minimal 2 laki-laki yang harus menjabat, yaitu adalah 3 kali permutasi 5,2 kali permutasi 3,1 ditambah permutasi 5,3. Itu adalah kemungkinan
yang bisa diperoleh jika menggunakan syarat minimal 2 laki-laki yang harus terpilih. Alhamdulillah, untuk video kedua ini kita cukupkan. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada video berikutnya terkait dengan teorema 5 dan 6. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.